Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dalam bagian ini kita sama-sama lagi menanggapi satu cuplikan video. Tetapi seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Taslim dalam cuplikan video berikut. Dan setelahnya nanti akan kita tanggapi sama-sama. Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Mengapa perzinahan tidak bisa dibasmi? Karena menurut Yesus zina bebas. Dia sudah tidak saya ceritakan ya. Zina menurut Yohanes pasal 8 1 sampai 11 zina bebas. Ya. Intinya berbuat zina bebas, tidak dihukum apa-apa, kan itu ya. Nah, lalu panah jelas sekali bahwa perintah pezina itu harus dihukum. Kalau Yesus kemudian membebaskan itu nggak benar. Nah teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Taslim berdasarkan penafsirannya terhadap apa yang tercatat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ke 11. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita pun membaca bagian ini, kita tidak perlu membangun sebuah argumentasi keimanan, karena jelas dalam bagian ini sama sekali tidak ada satu istilah dan juga tidak ada satu frase yang menunjukkan bahwa Yesus mengizinkan tindakan perzinahan. Mari kita baca teman-teman bagian ini, dan saya berharap teman-teman akan membacanya bersama-sama dengan saya. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ke 11, sebagaimana semua teman-teman bisa perhatikan di screen. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah teman-teman sekalian, pertama-tama yang perlu diingat bahwa motivasi dari orang-orang Farisi ini datang dan membawa seorang perempuan yang menurut mereka didapati berbuat zina. Itu motivasinya jelas adalah untuk mencobai Tuhan Yesus, untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Dan argumentasi yang mereka gunakan untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus ini adalah dengan mengutip apa yang tercatat dalam hukum Taurat. Dan hal ini diketahui oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika mereka terus-menerus bertanya, pada akhirnya Tuhan Yesus menjawab mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silakan yang menjadi pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Nah teman-teman sekalian, perhatikan ya. Ketika orang-orang ini mendengar ucapan Yesus, apa yang mereka lakukan? Satu persatu dari mereka itu pergi. Kenapa mereka pergi? Karena mereka pun menyadari bahwa mereka itu semua berdosa. Makanya dikatakan pada bagian selanjutnya, perhatikan teman-teman ayatnya yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi jelas dalam bagian ini, Tuhan Yesus memberikan teguran yang jelas, tegas kepada si perempuan, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Jadi tidak ada satu bagian di dalam sini yang menunjukkan bahwa Yesus itu mengizinkan tindakan perzinahan.
yang ada dalam bagian ini. Pertama, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah ilahi, karena itulah ia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, Yesus mengampuni dosa si perempuan, karena itulah ia berkata demikian. Bagian yang keduanya teman-teman, hampir sama dengan poin yang pertama. Di sini kita menemukan otoritas Tuhan Yesus dan belas kasihan yang begitu besar, yang mana ia mengampuni seseorang yang berbuat salah, berbuat dosa, yang pada saat itu dipandang berdosa, yang pada saat itu hendak dihakimi oleh orang-orang Yahudi. Nah, disinilah kita menemukan bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Jadi ketika ia mengasihani si perempuan ini, ketika ia mengampuni si perempuan ini, dalam bagian ini ia sama sekali tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh si perempuan. Karena itulah ia berkata, pergilah, tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ketika Ustadz Taslim menafsirkan bahwa dalam bagian ini Yesus mengizinkan tindakan perzinahan, karena itulah zina itu tidak bisa dimusnahkan, ini adalah bukti dari kesesatan dan juga kebodohan Ustadz Taslim. Minta maaf Pak Ustadz Taslim, saya harus mengatakan ini kepada Anda, tetapi Anda telah melakukan sebuah kesalahan yang besar dengan menafsirkan ayat ini secara serampangan, dan bahkan Anda memberikan sebuah pernyataan Yesus itu mengizinkan zina. Minta maaf, saya harus mengucapkan ini adalah kebodohan Anda, ketidaktahuan Anda, dan ini adalah ucapan yang sangat serampangan sekali terhadap iman Kristen. Karena ini tercatat dalam iman Kristen. Konsekuensi logis dari ucapan Anda itu, artinya karena Yesus membenarkan mengizinkan perzinahan, maka di dalam kekristenan pun, karena kami hidup mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, maka perzinahan itu dalam kekristenan, istilah lainnya sebagai konsekuensi dari ucapan Anda adalah sah, adalah boleh. Dan ini adalah bentuk dari ketidaktahuan dan ucapan yang serampangan yang Anda sampaikan. Nah, karena itu Pak Ustadz Taslim, saya sampaikan pada kesempatan ini kepada orang-orang yang mendukung Ustadz Taslim, perhatikan baik-baik apa yang Anda sampaikan barusan. Itu sama sekali tidak benar dan bertolak belakang dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab kami orang Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan perzinahan termasuk dalam bagian ini. Mengapa ia tidak menghukum si perempuan? Karena ia mengampuni si perempuan, karena itulah ia tidak menghukum. Tetapi setelah ia pun mengampuni, ia memberikan sebuah peringatan yang tegas bahwa pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Pak Ustadz Taslim, sebelum Anda mengoceh tentang iman Kristen, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh nas ini, bukan suka-suka hatimu. Jadi jelas ya Pak Ustadz Taslim, dan sekian teman-teman, minta bantu supaya kalian kiranya berkenan untuk men-share ini. Kita memiliki hak untuk menanggapi bagian ini karena yang disampaikan oleh beliau adalah isi dari kitab suci kita, yaitu Alkitab. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.